Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Febriani dengan NIM 100112823280667, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas IKMA. Di sini saya akan membahas mengenai aktor kebijakan. Pertama, kita akan ngebahas dulu nih mengenai apa sih aktor kebijakan. Aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekanan, yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interrelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik. Nah, aktor kebijakan dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu resmi atau pemerintah, yang termasuk yaitu birokrat atau pemerintah, presiden, eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Lalu yang kedua itu tidak resmi atau non-pemerintah, yaitu kelompok yang berkepentingan dan partai politik. Oke, di sini saya mengambil salah satu contoh dari aktor kebijakan, yaitu Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI, yang lahir pada 17 Juli 1969. Ia adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat menjadi Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Ia dilantik pada 23 Oktober tahun 2019. Ia juga merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU. Ia juga pernah maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi Sudirman Said pada Pilgub Jateng 2018. Sebelumnya, Ibu Ida Fauzia duduk sebagai anggota DPR RI pada 1999 sampai tahun 2018 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia ditugaskan sebagai Ketua Komisi 8 yang menangani Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Zakat. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Ida Fauzia untuk mengatasi kasus penyebaran COVID-19 pada Maret 2020. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia telah mengeluarkan surat edaran tentang perlindungan pekerja, buruh, dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2020 dan ditunjukkan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Lalu dalam surat edaran ini terdapat beberapa kebijakan yang akan saya sebutkan. Kebijakan yang pertama yaitu ODP atau orang dalam pemantauan diizinkan tidak masuk kerja selama 14 hari. Para gubernur diminta melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh terkait pandemi COVID-19 serta mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja. Selain itu, bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan atau ODP terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya akan dibayarkan secara penuh. Oke, kebijakan yang kedua yaitu pekerja positif COVID-19 upahnya dibayar penuh. Bagi pekerja atau buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina atau diisolasi, menurut keterangan dokter, maka upahnya akan dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina atau isolasi. Lalu, bagi pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Oke, jadi kebijakan yang ketiga atau yang terakhir yaitu lindungi pekerja. Adapun langkah-langkah tersebut diantaranya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bagian keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3, menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada di dalam wilayah pembinaan dan pengawasannya. Membahas nih mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Ibu Ida Fauzia selaku Menteri Ketenagakerjaan. Nah, menurut saya manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri kita Ibu Ida Fauzia adalah bisa menjadi salah satu cara untuk menanggulangi kasus COVID-19 dan dapat mengatasi keresahan-keresahan masyarakat mengenai PHK pada saat itu. Dan dengan adanya kebijakan ini, pekerja mendapatkan perlindungan pekerjaan selama COVID-19 ini berlangsung. Sekian pemaparan materi singkat dari saya mengenai aktor kebijakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.